Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena anugerah dan segala berkat kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kalau kembali kami ada saat ini, kami boleh bernafas, kami sehat, kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada maksud Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, berikan kami pengertian, supaya kami dapat memahami akan kerinduan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 22-35. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 6 ayat 26-27 dan ayat yang ke-35. Tertulis demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah Kristen beras yang diungkapkan pertama kalinya oleh seorang penulis bernama Harper Lee dalam sebuah bukunya yang terbit di tahun 1960. Ungkapan Kristen beras ini digunakan untuk orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen karena motivasi untuk mendapatkan pemenuhan akan kebutuhan materinya, bukan murni karena iman percaya kepada Kristus. Istilah Kristen beras ini muncul dalam konteks wilayah di Asia. Untuk wilayah negara lain yang makanan pokoknya bukan beras, istilah yang cocok adalah Kristen roti. Sama seperti yang tertulis dalam ayat ini yang menyebutkan soal roti. Mungkin kita bukanlah yang termasuk golongan Kristen beras. Namun demikian saudara, ada baiknya kita merefleksikan kembali diri kita dengan firman Tuhan. Kita renungkan kembali, apa sebenarnya motif kita dalam mengikuti Tuhan? Apakah sudah benar ataukah masih belum sungguh-sungguh murni iman percaya kita kepada Tuhan? Membaca Yohanes 6 ayat 22-35, kita akan mendapatkan satu tema penting dari peristiwa yang terjadi di sini dan dari perkataan Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang mencarinya. Di ayat 22-25, kita membaca bahwa begitu banyak orang yang mencari Tuhan. Namun Tuhan tahu apa yang mendasari tindakan mereka dalam mencari dan mengikuti Dia. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dalam Mazmur 44 ayat 22 tertulis bahwa Tuhan mengetahui rahasia hati. Jadi Tuhan tahu saudara apa yang menjadi motif kita dalam mengikuti Dia. Tuhan tidak bangga dengan banyaknya orang yang menjadi pengikutnya. Biasanya kalau seorang tokoh terkenal punya banyak pengikut, ia menjadi takut kalau ucapan dan tindakannya membuat pengikutnya mengundurkan diri. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Ia tidak segan-segan menegur orang-orang yang mengikutinya. Pada waktu itu banyak orang yang menunjukkan rasa hormat, penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan Yesus, memuji-muji dan mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Tapi bagaimanapun baiknya hal itu dilakukan, Tuhan tetap tahu apa sebenarnya motif dalam hati setiap orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua roti disebutkan di sini. Pertama adalah roti lahiriah,
yaitu roti yang mengenyangkan secara jasmani. Dan kedua, roti rohani, yaitu roti hidup yang turun dari sorga. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dialah roti hidup itu. Jadi ada dua motif dalam mengikuti Tuhan di sini. Pertama adalah mengikuti Tuhan karena mencari pemenuhan kebutuhan materi dan jasmani. Dan yang kedua, mengikuti Tuhan karena sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus secara pribadi. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan bukan karena motivasi pemenuhan kebutuhan kita. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua punya kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi. Tapi jangan kita khawatir saudara, karena Tuhan memelihara dan mencukupi segala kebutuhan kita. Carilah Tuhan karena pribadinya. Ikutilah Tuhan Yesus dan percayalah kepadanya, karena kita sungguh-sungguh mengenalnya bahwa dialah Tuhan, dialah Mesias dan Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus adalah roti hidup yang memberikan kehidupan yang kekal buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang menegur kami semua dan mengoreksi kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh memiliki motivasi yang benar dalam mengikuti Engkau Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami punya motivasi yang tidak berkenan kepadamu. Kuduskanlah dan murnikanlah setiap motivasi hati kami. Buatlah kami sungguh-sungguh mengerti, mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, dan percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Mengiring Engkau, apapun resiko dan konsekuensi yang harus kami tanggung, dengan menyangkal diri dan memikul salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, berikan kami pengertian demi pengertian, untuk kami semakin dapat memahami akan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dalam persoalan apapun, agar Tuhan Engkau menjamah mereka, berikan kekuatan dan kesembuhan, dan nyatakanlah pertolongan-Mu atas setiap mereka. Kami percaya kami berkemenangan, karena Tuhan beserta dengan kami, dan memberikan kami kekuatan dan pertolongan. Sertai kami Tuhan dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati apa yang kami kerjakan dan lakukan, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.